وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kita masuk di bab yang ke-12. Bab la yustaghfiru li abihil musyrik. Bab tentang seorang anak yang tidak boleh memohonkan ampunan untuk bapaknya yang musyrik. Ya, jadi yang di atas itu ngomongkan orang tua secara umum, tentang berbuat baik secara umum. Ya, semua kebaikan gitu. Secara umum, walaupun orang tuanya kafir, kita tetap harus berbuat baik gitu kan. Maka bab yang ke-12 ini kita mulai membahas atau membicarakan tentang larangan-larangan yang tidak boleh kita lakukan kepada orang tua, ya, karena memang terlarang di dalam agama kita. Yaitu di bab 12 ini, yaitu tidak boleh memintakan ampun untuk orang tua yang musyrik atau kafir. Ya, memintakan ampun. Kalau memintakan hidayah boleh, tapi kalau memintakan ampun ini nggak boleh. Ya, apalagi ketika mereka sudah meninggal, gitu kan. Sehingga kita harus bisa membedakan ya. Jadi jangan sampai kemudian kita apa yang namanya, kok ini Islam kok aneh gitu kan, atau mungkin Islam kok gimana sih kok nggak boleh minta ampun ke orang tua gitu kan. Karena ketika hubungannya dengan ketuhanan, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, keimanan, maka tidak bisa dicampur adukkan. Hatta imannya bapak dengan anak nggak bisa dicampur adukkan. Artinya kalau anaknya muslim, bapaknya nggak Islam, ya itu udah lakum dinukum waliyadin. Sehingga ketika bapaknya meninggal, yaitu tanggung jawab bapaknya sendiri. Tapi terkait urusan dunia, terkait nafkah beliau, makan beliau, tempat tinggal beliau, kalau emang beliau tua tidak sanggup, maka anaknya wajib ngurusin, walaupun anaknya orang Islam. Di sini terlihat bagaimana apa ya, akhlak muslim yang sangat baik. Ya. Bahwasanya ketika seorang tua ini memilih jalan yang beda, maka kita tetap harus berbuat baik. Wa an Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, fi qaulihi azza wa jalla, tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin, yaitu saat menafsirkan atau menjelaskan ayat yang artinya bahwasannya ketika kamu mendapati di sisimu kedua orang tuamu atau salah satunya sudah tua, artinya ayat ini menyampaikan kepada kita yang kita ketika masih hidup kok ada orang tua kita baik satu ataupun dua yang masih hidup dalam kondisi tua di sisi kita, fala taqul lahumu uffin, maka jangan kamu ucapkan kata kata di beberapa penerjemah menerjemahkan dengan kata cih, gitu. Apalagi sampai apa berkata-kata yang jelek, miso gitu kan. Sampai ila qaulihi, sampai firman Allah Subhanahu wa taala kama rabbayani shaghira. Ayatnya panjang sampai nanti di akhirnya adalah doa kama rabbayani shaghira. Di situ dikatakan fanasakhat hal ayatul lati fi bara'ah, di mana ayat ini menghapus ayat yang ada di dalam surat, ayat tadi itu telah dihapus dengan surat Al-Bara'ah, yaitu surat At-Taubah yang berbunyi makana linnabiyyin walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Bahwasanya tidak boleh untuk nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun untuk orang-orang musyrik. Tentu masuk di sini juga orang-orang kafir, masuk di sini juga orang-orang murtad. Walaupun mereka itu adalah uli kurba dari keluarga dekat, mimba dimatabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah jelas buat orang-orang beriman bahwasanya mereka ini orang-orang musyrik dan orang-orang kafir itu adalah penghuni neraka jahim. Artinya ayat yang di depan, ya toh,
itu dalam hal akhlaknya masih boleh dipakai, yaitu tentang berbuat baik kepada orang tua yang kafir, tapi di akhir ayat kan ada kata-kata doa kama rabbayani shaghira. Nah, ini doa ini sudah tidak bisa digunakan atau dipakai ketika orang tuanya orang tua yang non muslim, orang tua yang berbeda agama. Ya, ini menurut riwayat dari Ibnu Abbas ketika menjelaskan tentang tafsir atau mungkin ulumul Qur'annya dari nasih mansuhnya dari ayat yang di atas dengan ayat yang di bawahnya, yaitu ayat di surat Al-Isra ayat 23 yang dimansuh atau dihapus oleh surat ayat 113 pada surat At-Taubah yang di bawahnya. Ini menjadi larangan keras sehingga kita tidak boleh melanggarnya.